Video kali ini kita akan memperbaiki AC yang unit indoornya mau jatuh dengan cara kita turunkan, terus kita memasang kembali bracketnya dengan mengebor lubang-lubang bracketnya ini dan memasang kembali AC-nya ini sehingga AC-nya ini sudah tidak bertekuk lagi ya seperti sedia kala. Oke, kita simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Arijaya 82. Oke guys, gimana kabar teman-teman semua? Masih sehat-sehat bukan? Jangan sampai teman-teman sedih dan tidak bahagia, itu dapat menurunkan imun teman-teman sekalian. Ini kita harus tetap jaga imun, kita harus tetap bahagia agar kita bisa terhindar daripada penyakit COVID-19 ini ya guys. Oke guys, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman, kebetulan ada teman saya lagi yang memanggil saya untuk menyervis sebuah AC-nya ya, biasa lagi panggilan. Nah, kita akan servis AC-nya, kita akan lihat bagaimana AC-nya. Namun teman-teman jangan lupa untuk selalu support channel saya dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Oke guys, kita let's go see my video, enjoy. Kita udah sampai di rumahnya, rumah target. Kita cek AC-nya. Let's go. Oke guys, ini lihat AC-nya ya, udah mau jatuh kali. Ini AC-nya lelah banget sekali. Ya ampun, sampai AC ini mau tengkurap. Oke, ini AC merek Touch dan kita akan lihat keluar. Nah, ini maksudnya supaya kita lihat bagian luar, apakah kita bisa melakukannya hanya dengan memasukkan pipa kapilirnya saja, baru kita buka daripada unit indoornya ya. Karena kita harus membuka, melepaskan dulu unit indoornya, baru kita bisa perbaiki bracketnya. Tapi kayaknya kondisinya nggak memungkinkan deh. Kayaknya kita harus lepas saja pipanya hingga kita bisa menurunkan unit indoornya ini. Ternyata yang punya rumah guys, dia punya kebun timun. Tengok cilinya ini ya, cengeknya banyak, wih. Nanti kita bisa pulang bawa ini. Ambil. Tuh banyak. Ini yang punya guys, kakak ini. Oke, kita eksekusi AC-nya, nanti baru kita eksekusi dia punya cili. A few moments later. Oke guys, kita akan memulai mengeksekusi AC ini, tetapi yang utama untuk keselamatan yaitu kita membuka daripada plug AC ini ya, agar kita tidak kena listrik, karena ini sangat membahayakan ya kalau kita melakukan pengerjaan tanpa membuka daripada plug listrik ini. Lihat itu guys, sudah ada renggang ini, lelah banget ini AC ini, ya ampun. Oke deh, kita akan eksekusi segera. Dan kita akan membuka dulu pipa cubing yang dari luar tadi ya, agar kita bisa menarik masuk ke dalamnya. Oke ini guys, ini karena dia punya hose panjang, dia punya cubing panjang ini kita akan hancurkan dulu ini semen putihnya, supaya ini pipa freon ini bisa kita tekan masuk, agar AC-nya itu bisa ditarik dulu dan dia punya bracket bisa kita buka. Oke, bongkar dulu dia. Guys, ini kita rencana itu bagaimana ini cubingnya kita bisa dorong, tapi untuk lebih amannya kita pump down. Pump down itu artinya freonnya ini kita simpan ke dalam sini, jadi jika ada pengerjaan jangan sampai ada freonnya bocor. Jadi untuk lebih aman kita simpan freonnya dalam dan kita kunci, jadi pengerjaan kita di sini bisa lebih selamat dan menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran pada freonnya, karena freonnya yang lumayan mahal juga guys. Kita buka ini dan kita lakukan pump down. Oke guys, sekarang kita akan melakukan yang namanya pump down. Pump down itu merupakan proses kita memasukkan freon ke dalam kompresor, atau kita menyimpan freon ke dalam kompresor, karena yang kita ketahui bahwasanya ini freon bersirkulasi.
dari unit outdoornya masuk ke unit indoornya, dan masuk keluar lagi dan masuk ke unit outdoornya, seperti itu terus ya. Nah, jika teman-teman melihat sini, saya mengunci yang namanya saluran bagian atas dan saluran bagian bawah, di mana saluran bagian atas itu merupakan saluran freon yang keluar dan akan menuju ke unit indoornya. Sementara yang bagian bawah ini merupakan saluran yang dari unit indoornya akan lari masuk ke dalam unit outdoornya ini. Makanya jika teman-teman melihat, saya akan mengunci terlebih dahulu rapat bagian yang atasnya dulu, sehingga tidak ada freon keluar masuk ke dalam unit indoornya dan akan lari masuk ke unit outdoornya ini ya guys. Kemudian guys, kita akan buka ininya, tubing. Ini tubing high pressure, ini tubing yang ngepres, dan ini tubing yang kembali. Kita buka agar ini kita bisa masukkan ke dalam. Ya guys, kita buka dulu ini. Wah, ternyata guys, kita juga harus buka kabelnya ini. Harus dibuka, karena nggak bisa, ininya udah kita buka. Tubingnya kita udah buka. Ya, kita buka kabelnya lagi nih, agar kita bisa masukkan dia punya tubing. Oke guys, sudah kita turunkan ini AC-nya. Nah, ini ternyata kita lihat dia punya ini tidak lengket ya. Ini bracketnya yang kita pasang baik, ini udah hancur, udah tidak makan temboknya itu. Coba kita pasang lagi, Pasang kembali di atas. let's go. Nah, di sini teman-teman kita akan memasang kembali bracket yang ini sesuai dengan posisi lamanya. Dimaksudkan di sini saya akan membuat lubang baru untuk sebagai penahan daripada bracket AC unit indoornya ini ya guys. Tetapi posisinya masih seperti yang sama seperti yang awal. Hanya saja karena baut yang sebelumnya itu udah tidak melekat di dinding tembok. Jadi kita akan membuat lubang baru dengan cara kita memberikan markingan atau menandakan dulu lubang-lubang yang akan nanti kita lubangi dengan menggunakan bor nanti ya guys. Setelah kita marking atau kita tandai, sebelum kita bor, kita memberikan lubang sedikit dulu ya guys, dengan paku agar nanti proses bornya itu tidak susah, artinya nggak lari ke kiri kanan, jadi dia fokus ke satu titik yang kita udah tandai dengan paku itu guys. Oke, sekarang kita akan memilih mata bor yang sesuai dengan ukuran daripada bor plugnya yaitu ya. Jadi kita mengambil patokan dari diameter bor plugnya, kita ngikutin aja seberapa besar mata bor yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita tentukan mata bor yang akan kita gunakan ini, kita akan memberikan tanda dengan menggunakan isolatif seberapa dalam yang akan kita bor. Kita dengan cara memberikan isolatif di gulungan daripada bor tersebut, tetapi kita ukur berdasarkan bor plugnya ya guys. Oke, setelah alat bornya siap, kita langsung saja bor dinding ini. Nah, kita bor dinding ini sesuai dengan tanda yang kita berikan pada saat awal tadi, sesuai dengan posisi bracketnya ya, titik-titik bracket tersebut. Nah, kita bor di sini kedalamannya sesuai dengan kedalaman yang kita sudah tandai di mata bor tadi dengan menggunakan isolasi. Jadi kita ngebor ini tidak terlalu dalam dan tidak terlalu pendek, akhirnya sesuai dengan seberapa panjang bor plugnya tersebut ya guys. Oke guys, ini kita udah lubang, kita drill, kita masukkan plugnya ini. Nah, seperti ini. Kita masukin. Kita buka bautnya, kemudian kita rapalkan seperti ini ya. Terus agak buram ya. Sudah rapat.
Setelah semua tadi plugnya itu sudah dipasang di dinding, sekarang kita akan memasang daripada bracketnya ini, dan kita akan sesuaikan dengan posisi di mana lubang-lubang tadi yang kita udah bor dan sudah kita pasang dia punya plug tadi ya. Nah ini kita udah posisikan. Nah nanti kita akan tinggal mengambil dia punya skru atau dia punya baut untuk diikat lebih kencang lagi bracket ini. Oke guys, ini bracketnya, gantungannya udah kita pasang. Kita pasang lebih banyak bautnya. Kita pasang baut plugnya 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lebih banyak lagi supaya dia lebih kuat lagi, karena tadi posisi awalnya dia mau sujud ya, mau jungkir balik. Jadi yang nahan itu pipa freonnya, jadi kita pasang lebih banyak supaya bracket ini lebih kuat. Sekarang tinggal kita pasang balik dia punya AC unit indoornya dengan masukkan pipa tubingnya. Oke. Dia punya aircon AC-nya ini udah rapat, udah diurut, jadi udah tidak takut lagi, udah nggak sujud lagi guys, seperti yang tadi. Jadi kita udah perbaiki dudukannya, tinggal sekarang kita memasang kembali dia punya itu ya guys, dia punya tubing. Nih tubingnya kita pasang kembali dengan dia punya saluran pembuangannya, kita pasang lagi guys. Oke guys, sekarang kita akan memasang daripada tubingnya ya. Ini tubingnya ada 2. Ini yang ukuran 3/8 dengan ukuran 1/4. Nah 3/8 1/4. Oke. Yang kecil ini, yang 1/4 ini itu yang untuk keluaran dari sini yang kecil. Dan yang besar ini 3/8 yang ini. Nah teman-teman jangan terbalik ya. Jadi biasanya ada yang besar di bawah, ada yang kadang besar di atas. Yang jelas yang kecil itu untuk keluaran masuk ke unit indoornya dan kembali melalui yang besar. Seperti itu. Sekarang kita akan pasang tubingnya ini kembali dan kita melakukan vakum test. Kita melakukan vakum atau kita melakukan vakum untuk mengeluarkan angin yang berada di dalam tubing ini. Oke guys, saya pasang dulu ya. Oke guys, sekarang kita sudah pasang kabelnya ini. Sudah pasang kabelnya dan kita sudah pasang tubingnya. Ini udah kita pasang atas dengan bawah, dan sekarang kita akan melakukan vakum ya. Teman-teman udah bisa lihat caranya vakum seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini saya memasang dengan kompresor ini yang bisa berfungsi sebagai vakum juga. Lihat video saya sebelumnya caranya vakum ada. Dan sekarang saya akan melakukan vakum ya guys, untuk mengeluarkan angin yang berada di dalam sini. Kan tadi kan kita udah buka ya guys, kita buka berarti kan ada angin di dalam ini ya. Jadi bagaimana caranya kita buang anginnya itu, yaitu dengan cara kita menghisap lewat sini. Kita hisap, buang, dan angin yang di dalam sini terikut hisap ke dalam sini. Sedangkan yang di dalam ini freonnya kita masih kunci, karena ada kuncinya di dalam sini. Kita masih kunci. Oke, sekarang kita vakum.
Oke guys, setelah kita tadi vakum, setelah selesai kita buka tadi hose yang selang yang berwarna kuning. Kita buka dan awalnya kita buka dulu ini ya, kunci yang di sini. Kita menggunakan ini, kunci L ini. Nah ini fungsinya ketika kita buka, berarti kita buka valve yang ada di sini. Kita buka kerannya ini, jadi freon yang di dalam ini keluar. Dan ini juga kita buka di sini. Ini kita udah buka, artinya freon yang di dalam sini masuk kembali ke sini dan sudah bercampur di sini ya. Oke guys, dan kita buka ini yang tadi. Sekarang setelah oke, kita akan nyalakan AC-nya dan kita tutup kembali penutupnya ini. Oke guys. Oke guys, kita sudah on kan yang di dalam. Sekarang kita lihat yang bagian luarnya. Nah ini kipasnya udah jalan, berarti udah normal kembali. Dan pipa freonnya udah bergetar ya guys. So it's meaning oke, tinggal kita tutup saja ini, tutup. Oke guys, kita sudah pasang, dia sudah tes kondisi normal hidup. Ini nggak ada indikatornya ya guys, tapi ini udah hidup ya, ini jalan nih. Oke. Dan dia sudah rapat, udah tidak bersujud lagi, udah diurut kakinya aja udah lurus. Nah ternyata kita dapat ini, dapat cili banyak oleh cili dari kakak ini. Dari kakak ini orangnya baik sama Timon. Oke kak. Oke, masih. Oke, thank you. Kak, gimana kak? Di like, komen, dan Komen apa lagi, Aris? subscribe. Subscribe. Oke, Aris. oke hasilnya ya. Oke. Tutup yuk.